Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara dan merenungkan firman Tuhan. Khususnya beberapa hari ini saya mengambil bagian-bagian yang tidak terlalu sering kita dengar dan juga disampaikan di dalam khotbah-khotbah ataupun dalam pelajaran-pelajaran Alkitab ya. Mungkin pernah tetapi tidak familiar. Nah, ceritanya dari peristiwa pada waktu orang-orang Israel mengalami kelaparan. Karena ada 3 tahun ya, ada kelaparan di negara Israel. Maka Daud bertanya kepada Tuhan, ya, apa yang terjadi, mengapa hal ini terjadi bagi Israel. Lalu Tuhan berfirman di dalam 2 Samuel pasal 21, ya. Tuhan berkata, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Pada waktu Saul bertakhta, dia sudah berjanji akan melindungi Gibeon, tetapi ternyata mereka dibunuh ya. Jadi peristiwa ini sudah janji harus ditepati. Namun karena janjinya dilanggar, rupanya ini terjadi walaupun orang Gibeon tidak termasuk bangsa Israel, dia adalah sisa dari bangsa Amori. Namun karena sudah perjanjian harus ditepati. Karena tidak ditepati, hari ini terjadi untuk mengingatkan. Lalu Daud memanggil ya. Lalu siapa? Mereka minta ditanya ya, mereka mau apa yang mereka inginkan. Ya. Di ayat 4 orang-orang Gibeon mengatakan, urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak. Juga bukan hak kami membunuh seseorang dari antara orang Israel. Ya, lalu kata Daud, apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya kulakukan bagimu? Lalu kata mereka, orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memunahkan kami agar kami tidak dapat hidup di antara dimanapun di daerah Israel, biarlah 7 orang dari putranya diserahkan kepada kami untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gebea. Saul raja pilihan Tuhan ya, di Gebea Saul raja pilihan Tuhan. Nah, jadi maksudnya ini ya, kalimatnya susunannya kadang-kadang kita agak bingung ya. Namun di sini jelaskan anak-anak Saul. Dia minta 7 anak Saul untuk digantung. Nah, pada waktu itu memang ada, nah di sini saudara-saudara ada 2 Mephiboset ya. Jadi yang satu Mephiboset anak Yonatan itu sudah anak perjanjian, tidak mungkin diberikan ya, karena ini anaknya Yonatan. Tetapi ada lagi anak dari Rispa. Aku akan menyerahkan mereka. Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup ya, oleh raja karena sumpah demi Tuhan antara mereka, di antara Daud dan Yonatan. Lalu raja mengambil Amori dan Mephiboset, kedua anak laki-laki Rispa binti Aya. Nah, ini namanya sama ya, Mephiboset lagi ya. Yang dilahirkan bagi Saul, juga kelima anak laki-laki Merab. Ya, ingat ya, Merab binti Saul. Yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola. Ya, ini Merab ini anaknya Saul. Nah, mereka ke-7 ini diserahkan lalu dibunuh ya. Tadinya dibilang mau digantung ya. Mungkin tapi di sini tidak diberitahukan. Lalu mereka pada waktu mereka
digantung, dibiarkan. Jadi kemungkinan bisa ada binatang yang makan, ada burung ya biasanya datang untuk memakan jenazah yang digantung-gantung itu. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas batu karang. Dari awal musim menuai sampai air tercurah dari langit ke atas mayat mereka, ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka dan di siang hari ataupun binatang-binatang di malam hari. Daud diberitahu tentang apa yang dilakukan Rispa binti Aya, selir Saul. Daud pun pergi mengambil tulang-tulang Saul, tulang-tulang Yonatan anaknya, dan warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka. Pada hari-hari Filistin mengalahkan Saul dari sana ia membawa tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya, tulang-tulang orang-orang yang digantung dikumpulkan juga. Mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan Yonatan dan anak-anaknya di tanah Benyamin, di Zela, dikuburkannya di kuburan Kis ayahnya, dan melakukan semua yang diperintahkan raja. Sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ya, jadi doanya akhirnya dikabulkan dan kelaparannya akhirnya mereka, karena ada hujan itu ya. Jadi keadaannya mereka pulih kembali. Saudara, ceritanya panjang ya. Jadi sebenarnya tidak panjang ya, namun karena renungannya ini waktunya pendek, jadi rasanya itu agak panjang. Namun saudara, inilah kalau kita membaca firman Tuhan semuanya. Nah, keduanya juga biasanya kita menyarankan orang baru membaca firman Tuhan di perjanjian baru. Ya, karena tidak ada cerita yang mengerikan seperti ini yang terjadi. Anak-anak apalagi. Ya, kita ajarkan mereka mulai dari perjanjian baru, kemudian belajar perjanjian lama setelah orang mengerti sifat Allah dan hubungannya dengan manusia. Ya, jadi ini perjanjian harus dipegang teguh, akibatnya bisa fatal kalau kita sudah berjanji tidak dilakukan. Ya, dan di sini sebelum menceritakan tentang Rispa yang begitu mengasihi anak-anaknya, siang malam itu ini waktunya lama ya, dia dijaga terus itu, jangan sampai jenazahnya itu dimakan binatang. Nah, hal ini merupakan cerita luar biasa dari hati seorang ibu juga, bagaimana seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya sehingga harapannya dapat dikabulkan ya. Akhirnya raja juga tersentuh hatinya dan semua dikuburkan seperti selayaknya. Aduh Tuhan, kami terima kasih Tuhan, karena dengan membaca firman-Mu ini kami mengetahui bagaimana hubungan kami dengan Tuhan tidak bisa main-main. Janji-janji kami, nasar-nasar kami, Tuhan, kadang-kadang orang berjanji setelah doa dikabulkan mereka lupa. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak lupa apa yang sudah kami janjikan pada Tuhan akan melayani, kami akan melayani. Apa yang sudah kami janjikan melakukan, apa yang kami harus lakukan untuk Tuhan, biarlah kami lakukan. Ingatkan kami Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan sehingga kami melakukan apa yang sudah kami janjikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.